Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bapak Ibu dan teman-temanku guru di seluruh Indonesia, pada hari ini jumpa lagi bersama kami dalam channel YouTube Muhammad Asri. Dukungan dari Bapak Ibu merupakan motivasi terbesar bagi kami untuk selalu berkarya menebar manfaat bagi sesama. Oleh karena itu, bagi yang baru berkunjung, silahkan klik tombol subscribe, kemudian like video ini dan share kepada teman-teman kita yang lain agar manfaat ini bisa menebar dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas tentang tahapan kewajiban kerja guru dan alur penyusunan perangkat ADM administrasi guru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dan semua guru wajib paham tentang dua hal ini. Bagaimana sebenarnya tahapan kewajiban kerja guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan bagaimana pula menyusun perangkat administrasi guru pada kurikulum Merdeka ini dari A sampai selesai. Mari kita bahas Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahapan IKM. Nah, kenapa kita bahas dulu tentang tahapan implementasi kurikulum Merdeka? Karena ini berkaitan nanti dengan kerja-kerja guru sesuai dengan tahapan implementasi kurikulum Merdeka tersebut. Sebagaimana regulasi yang ada, bahwasanya tahapan IKM itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, mandiri belajar. Yang kedua, mandiri berubah. Yang ketiga, mandiri berbagi. Bagaimana penjelasannya? Nanti kita jelaskan di akhir video ini. Kemudian Bapak Ibu, alur kewajiban kerja guru itu yang pertama adalah pemetaan dan analisis CP. Bahwasanya pemerintah melalui regulasinya telah menetapkan capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka tersebut. Dengan capaian pembelajaran tersebut, maka guru harus menganalisis dan memetakan CP itu. Menganalisis mana kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dan mana konten yang harus dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu Bapak Ibu harus kita petakan CP yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut. Nah, pada CP ini sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi Bapak Ibu. Pertamanya dulu pada pelaksanaan kurikulum prototype yang dilaksanakan oleh guru penggerak, itu CP-nya berbeda dengan CP yang akan kita implementasikan pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Nah, pada tahun 2022 ini Bapak Ibu, mengenai CP ini juga sudah terjadi 2 perubahan. Yang pertama ditandatangani oleh Kepala BSKAP tanggal 15 Februari ya. Kemudian ada lagi CP terbaru yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni. Seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Ini adalah CP terbaru yang akan kita implementasikan pada tahun ajaran ini, yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 33-H-KR-2022. Ini CP terbaru yang ditandatangani yaitu pada tanggal 7 Juni 2022. Nah, ini CP lama ya Bapak Ibu. Ini keputusan Kepala BSKAP juga nomor 008-H-KR-2022. Ini ditandatangani oleh Kepala BSKAP pada tanggal 15 Februari 2022. Berarti kita harus berpanduan kepada CP ini ketika melakukan pemetaan dan analisis CP tersebut. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Analisisnya itu menentukan kompetensi dan menentukan konten. Dari kompetensi ini nanti akan lahir tujuan pembelajaran. Dari konten ini akan lahir materi pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Bagaimana caranya?
ini bisa Bapak Ibu tonton pada video kami sebelumnya. Linknya ada dalam deskripsi video ini. Atau Bapak lihat di kartu video yang ada tampil di layar atas video ini Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah pemetaan dan analisis CP ini selesai, apalagi yang harus dilakukan guru, yaitu menentukan TP. Menentukan tujuan pembelajaran atau indikator tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Ya, dari mana dapat TP dan atau IKTP ini, indikator tujuan pembelajaran, itu kita lihat dari analisis CP tadi. Analisis kompetensi yang kita lakukan dan konten. Nah, dari situ kita gabungkan, kemudian lahirlah dia TP, tujuan pembelajaran, dan indikator tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Bagaimana cara menyusunnya? Itu lain pula pembahasannya. Nanti kita bahas pada video berikutnya. Kemudian setelah menentukan TP ini, apalagi yang dilakukan guru? Yaitu menyusun ATP, menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam alur tujuan pembelajaran, sesuai buku panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, di situ ada tujuan fasenya, ada capaian pembelajarannya, ada tujuan pembelajarannya, ada glosarium, ada profil pelajar Pancasilanya, ada nilai moderasi beragamanya, ada waktunya, ada untuk kelas berapa, di semester berapa. Nah, ATP ini hampir sama dengan silabus pada kurikulum 2013 Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menyusun ATP ini? Ini lain pula babnya lagi nanti. Ya. Kemudian setelah ATP ini selesai, apalagi yang harus dikerjakan oleh guru? Yaitu membuat modul ajar, membuat lembaran kerja siswa, dan membuat format asesmen sesuai dengan buku panduan yang ada. Ini buku panduannya Bapak Ibu, ya. Nah, ini buku panduan PBM dan asesmen terbaru. Nah, di dalam ini sudah lengkap semuanya Bapak Ibu. Bagaimana membuat ATP, bagaimana membuat modul, bagaimana bentuk asesmen yang harus kita lakukan dalam buku panduan ini lengkap. Yaitu terdiri dari 119 halaman Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini alur kerja kita ya. Membuat modul, LKS, dan format asesmen. Setelah ini selesai, 4 hal ini selesai, apalagi yang kewajiban guru? Yaitu melakukan asesmen diagnostik. Ya, asesmen diagnostik ini yaitu mendiagnosa sebelum pembelajaran itu dimulai Bapak Ibu. Baik itu diagnostik kognitif maupun diagnostik non-kognitif. Yang diagnostik non-kognitif ini seperti kesiapan siswa untuk belajar, mental siswa yang akan belajar, bagaimana perjalanan siswa dari rumahnya ke sekolah, itu yang asesmen diagnostiknya. Dan bagaimana gaya belajar peserta didik itu. Kemudian untuk asesmen diagnostik kognitif itu adalah bagaimana kemampuan awal peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran tentang materi yang akan diajarkan oleh guru pada hari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah asesmen diagnostik. Dalam buku panduan tadi ada lengkap isinya Bapak Ibu. Setelah asesmen diagnostik ini kita lakukan, apa yang kita lakukan lagi? Yaitu melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar ini kita gunakan metode, kita gunakan model pembelajaran yang sesuai, kemudian kita gunakan media pembelajaran yang kontekstual ataupun berbasis IT Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam proses pembelajaran ini juga nanti di akhir pembelajaran kita harus melakukan refleksi kepada peserta didik dan refleksi kepada guru yang mengajar. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan panjang-panjang bahas tentang ini. Kemudian, apalagi yang akan dilakukan guru setelah melaksanakan proses pembelajar mengajar ini adalah melakukan asesmen Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik asesmen sumatif, formatif, dan segala macamnya sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian, apalagi yang dilakukan oleh guru? Yaitu melakukan laporan hasil asesmen tersebut kepada peserta didik, kepada
orang tua wali murid. Nah, begitulah Bapak Ibu alur kewajiban kerja guru pada implementasi kurikulum merdeka ini. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan proyek? Ya, proyek ini beda lagi babnya Bapak Ibu. Ini tugas dan kewajiban semua guru atau warga sekolah yang ada di sekolah tersebut. Ini buku panduannya satu lagi Bapak Ibu. Ini beda lagi buku panduannya. Ini khusus buku panduannya. Buku panduan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini harus dibahas lagi, kita bahas lagi pada bab yang berbeda atau pada pertemuan yang berbeda. Nggak bisa kita gabung-gabungkan saja Bapak Ibu, karena ini sudah beda pula pembahasannya walaupun masih pada tahap implementasi kurikulum merdeka tersebut. Dan ini juga wajib kita lakukan, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam PBM tadi kita juga harus memasukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai moderasi beragama. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan KOSP? Nah, KOSP ini, kurikulum operasional satuan pendidikan ini adalah istilah lain Bapak Ibu dari KTSP yang dulu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, dari tingkat sekarang operasional. Bagaimana ini cara menyusunnya? Ini beda lagi babnya Bapak Ibu. Kalau kita melakukan pelatihan, lebih baik dipisah-pisah. Project beda pula pelatihannya, KOSP beda pula pelatihannya, implementasi kurikulum merdeka ini juga beda pelatihannya. Ini khusus kepada guru, ini kepada guru juga pada bab yang berbeda, dan ini kepada seluruh warga sekolah. Karena penyusunan KOSP ini Bapak Ibu, ini juga ada buku panduannya tersendiri. Bagaimana sebenarnya menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan tersebut. Nah, ini bukunya. Ini ada 118 halaman. Ini harus dipahami, harus dibaca oleh semua warga sekolah. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sebenarnya alur kewajiban kerja guru, baik itu dalam menyusun perangkat pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran pada implementasi kurikulum merdeka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan tahapan IKM ini? Nah, dari yang kita bahas tadi Bapak Ibu, pemetaan CP, menentukan TP, menyusun ATP, membuat modul, lembar kerja siswa dan format asesmen, asesmen diagnostik, melaksanakan PBM, melaksanakan asesmen, laporan asesmen, penyusunan proyek, penyusunan KOSP. Ini apa hubungannya dengan mandiri belajar? Kalau mandiri belajar, kita belum melakukan atau menerapkan kurikulum merdeka secara full Bapak Ibu, ya. Kita hanya menyadur prinsip-prinsip yang ada pada kurikulum merdeka kalau pada tahapan mandiri belajar. Nah, kalau mandiri berubah ini kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, berarti kita sudah membuat pemetaan dan analisis CP, menentukan TP, menyusun ATP, membuat modul dan LKS dan format asesmen, melakukan asesmen diagnostik, melaksanakan PBM sesuai dengan kurikulum merdeka, melakukan asesmen sesuai dengan kurikulum merdeka, membuat laporan asesmen sesuai kurikulum merdeka, dan menyusun proyek profil pelajar Pancasila sesuai kurikulum merdeka, serta menyusun KOSP. Namun semua ini kita lakukan berbentuk ATM Bapak Ibu, yaitu ambil, tiru, modifikasi. Kita ambil yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar atau pada sekolah-sekolah lain atau yang sudah disediakan oleh sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kemudian kita ambil itu bahan-bahannya, berkas-berkasnya, kemudian kita sesuaikan dengan sekolah kita, ya. Kita tiru, kita edit, kita sesuaikan dengan sekolah kita, baru kita print, baru kita jadikan bahan-bahan tersebut milik kita. Berarti kita ini sistemnya ambil, tiru, modifikasi. Sudah mengambil sesuatu yang ada saja Bapak Ibu, tidak membuat dari awal. Nah, berbeda dengan mandiri berbagi ini.
Kalau Mandiri Berbagi, pemetaan dan analisis CP, menentukan ATP, menyusun ATP, membuat modul, LKS dan format asesmen, melakukan asesmen diagnostik, melaksanakan PBM, melakukan asesmen, melakukan laporan asesmen, membuat proyek profil pelajar Pancasila, dan menyusun KOSP, itu dilakukan oleh guru masing-masing dan dilakukan oleh sekolah masing-masing. Itu yang dikatakan mandiri berbagi. Tidak mengambil sesuatu yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar atau sumber lainnya. Tidak mengambil dari situ lagi Bapak Ibu. Tapi disusun mandiri oleh guru tersebut dan disusun mandiri oleh sekolah tersebut. Nah, itulah bedanya tahapan implementasi kurikulum Merdeka ini pada 3 kategori ini. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video kali ini bermanfaat Bapak Ibu. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Insya Allah di next videonya adalah cara menyusun kurikulum Merdeka. Tetap stay Bapak Ibu di channel YouTube Muhammad Asri ini. Silahkan klik tombol subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, like video ini, dan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya kepada seluruh guru di wilayah Indonesia ini, agar kita benar-benar paham bagaimana alur tahapan kerja kita sebagai guru dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Dan kurikulum Merdeka bisa kita implementasikan dengan baik untuk kemajuan pendidikan dan kemajuan peserta didik kita di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih. Merdeka. Salam hormat dari kami, Muhammad Asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.